Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ibu-ibu yang di sebelah sana tidak kedengaran. Riyadul Jannah itu adalah jamaah yang kompak sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya itu sama seperti bangunan yang antara satu dan yang lainnya saling menguatkan. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam, diusahakan jawabnya yang bareng, yang serentak, agar kita mendapat keselamatan dan doa dari kita dan habaib semua yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak? Kalau pengen dicintai oleh Allah, biar enggak genep diganjilkan. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina asma'an man hafidhaha dakhal jannah wa innallaha witrun wa yuhibbul witrah. Allah itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, yaitu yuhafidhuha, menjaganya, dia akan masuk surga. Allah itu ganjil dan suka barang-barang yang ganjil. Makanya yang baik-baik, yang enak-enak itu yang ganjil iya, kata ibu-ibu tadi. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa syarif ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali wa sahbi. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin jami'il habaib al-izza wal ulama al-ajilla wa nahussu bidhikri huna khadimul majlis maulid wat ta'lim riyadul jannah ahina fillah al-habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah mata Allahu bituli hayatih fi istihah wal afiyah fi taatillah, amin ya rabbal. Juga kepada para habaib yang hadir, wabil khusus Al-Habib Abdullah Maula Dawilah, Al-Habib Saleh Maula Dawilah, As-Sayyidil Walid Al-Habib Hussein bin Ahmad As-Segaf, dan juga kepada seluruh para masyayikh yang hadir, para asatid, khususnya kepada ahina fillah Kiai Haj Muhammad As-Sadili, dan juga kepada ahina fillah Gus Khairul Muttaqin atau Gus Irul. Mudah-mudahan semuanya ulama-ulama kita diberikan panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah, sehingga bisa memimpin kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal.
juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh barakah ini, di malam yang penuh kebahagiaan ini, dalam rangka acara penutupan Korwil Pakis Aji yang sementara ini kita bersenandung membaca salawat, memuji, mengagung-agungkan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Takdiman, juga takdiman datangnya bulan Ramadan. Ramadan akan datang, kita berbangga, berbahagia. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadi ala niran. Kita bangga, kita senang Ramadan akan datang. Kita adakan majelis penutupan seperti ini menyambut datangnya bulan Ramadan, membaca maulid. Ini yang kelak akan menolong kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena pantas dalam acara-acara seperti ini kita membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirahnya beliau, bagaimana beliau dilahirkan, beliau dibesarkan, disusui, kemudian beliau diutus sebagai nabi, berdakwah kepada umatnya. Itu yang akan menumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Pak, sampean pengen cinta ke Rasulullah SAW apa tidak? Pengen cepat bisa dicintai oleh Rasulullah SAW tidak? Ibu-ibu, pengen kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Kira-kira, saya tanyakan, kira-kira ini, kalau orang bisa cinta kepada seorang itu, bisa enggak kalau enggak kenal? Enggak bisa. Bisa enggak kalau orang enggak kenal seorang, mau ketemu langsung cinta, langsung dinikahin, bisa enggak? Enggak bisa. Begitu juga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen cinta kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah mencintai kita, kita harus mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh nih, saya tuh cinta banget istri saya. Kenapa? Karena saya tahu cinta saya itu, istri saya itu orangnya baik, cantik, solehah, ahli ibadah, seumpama contoh ini. Contoh. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu. Subhanallah, istri saya itu baik banget, Beb. Pagi-pagi sudah saya bikinkan kopi. Agak siang dikit ada gorengan ya Habib. Sarapannya sudah siap. Cinta kenapa? Karena sifat istrinya yang sangat mulia. Apalagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala paling sempurna. Dijelaskan tadi, dibaca dalam kitab Maulim Sintut Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Beliau menyatakan, faqala ya Jabir, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Jabir, bertanya siapa yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu ini ada? Faqala ya Jabir, maka Jabir berkata, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Pantas kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, coba bayangkan dulu ya, dibayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu ada. Allah sudah menciptakan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nurih, daripada nurnya Allah Subhanahu. Gak ada makhluk, gak ada malaikat, gak ada makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan langsung daripada nurnya Rasul Allah Subhanahu, kecuali nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah menciptakan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun sebelum dicipta bumi,
sebelum dicipta langit, sebelum dicipta surga, sebelum dicipta neraka, sebelum dicipta bintang-bintang, bulan-bulan. Bulan Januari, masuk Januari, Februari, Maret, semuanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari nurnya Rasulullah SAW Allah menjadikan surga, menjadikan neraka, menjadikan para malaikat, menjadikan lapisan langit, lapisan bumi. Makhluk, semua makhluk yang ada di bumi diciptakan sebab Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla annahu qala, maka Rasulullah SAW bersabda, beliau mendapat hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karenamu, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan menciptakan al-aflak, alam semesta ini, atau al-kaun, al-kaun. Para penafsir hadis menafsir al-kaun. Apa al-kaun itu? Kullu ma siwallah, semuanya selain Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkat nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ada, maka pantas pada malam hari ini kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersenandung dengan penerbang yang sangat enak, kita lantunkan menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi diucapkan oleh Bapak tuan rumah, oleh sahibul bait, berterima kasih dan minta maaf. Ini salah sebenarnya. Sebenarnya kita yang berterima kasih kepada beliau, kita yang minta maaf kepada beliau. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa, Beb? Ya bener lah, kita datang ke sini ada yang bayar enggak? Pak, Bu, ada yang bayar, Bu? Enggak ada yang bayar, gratis datangnya. Gratis dah. Lah pulangnya masih bawa berkat. Udah gratis bawa yang berterima kasih kita. Hakikatnya kita diundang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita berterima kasih, bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kita dengan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita digerakkan untuk datang ke majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Alhamdulillah. Nurnya Rasulullah SAW diciptakan sebelumnya bumi, sebelumnya langit, semua. Bahkan Allah menciptakan segalanya dari nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kita memuji Rasulullah SAW. Zaman sekarang aneh. Zaman sekarang ini zaman aneh. Zaman sekarang zaman kepungkur ya. Katanya zaman kepungkur. Ya. Zaman akhir ini banyak yang aneh. Jadi nabi orang mana? Orang Jawa. Namanya apa? Sukemin. Wah, namanya Sukem. Gak pantas. Biasanya kan nabi itu sempurna, hidungnya mancung, ini hidungnya mancung ke dalam. Tapi itu sih ada yang percaya. Kalau Rasulullah SAW bagaimana disifatkan oleh sahabat? Data yaumin, suatu ketika Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu fi amami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depannya Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubuna dakal ata'u fahasya ya Rasulullah tarda wa fina yu'addibu wa fina man yu'addibu aw yuza'u wa ahsanu minka lam taraqattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa in asrat bikal ayyamu fanzil bi akrami man tudalliluhus sama'u nabiyyun hashimiyun abtahiyun syama'iluhus samahatu wal wafa'u. Itu pujian, lantunan syair yang dikeluarkan Sayyidina Hasan bin Sabit. Ya Rasulullah, aku membaca dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Allah Muhammad,
apa saja yang akan kamu minta akan aku berikan kepadamu, hatta fatarda, sehingga kamu ridho. Lihat nih, seorang nabi yang cinta kepada umatnya, seorang nabi yang raufur rahim. Apa jawab beliau? Wallahi, 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 sampai 3 kali. La arda ahadan min ummati dakhalan nar. Aku tidak ridha satu saja daripada umatku masuk ke neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Fahasya ya Rasulullah tardo. Maka Rasulullah SAW tidak akan ridho. Gak mungkin Rasulullah ridho. Wa fina, sedangkan kami man yu'adzibu au yusa'u, kami disiksa, kami diadab di neraka, gak bakal ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit. Bagaimana Sayyidina Hasan menggambarkan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking tampannya Rasulullah, baik zahirnya, batinnya, akhlaknya, tutur katanya, semuanya tampan, baik semuanya. Wa ahsanu min kalam taraqatu aini ya Rasulullah, yang lebih baik daripadamu ya Rasulullah, daripada engkau ya Rasulullah, tidak pernah mata ini memandang. Kita mungkin kalau lihat orang ganteng, Habib ini ganteng, Ustadz ini ganteng, ketemu lagi ada yang lebih ganteng lagi, ada yang lebih ganteng lagi, banyak yang ganteng-ganteng. Rasulullah SAW digambarkan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit, wa ahsanu minka lam taraqatu aini, yang lebih baik, lebih tampan daripada Rasulullah SAW tidak pernah mataku mandang. Jadi yang paling tampan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjutkan, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, yang lebih ajmal, lebih tampan, lebih baik, tidak pernah seorang wanita pun melahirkan. Di dunia ini gak ada seorang wanita yang melahirkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ajmalus surah, dijelaskan oleh ahli, dia sepaling tampan-tampannya gambar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada seorang wanita pun yang melahirkan seperti Rasulullah SAW. Dilanjutkan, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menciptakan dirinya terlepas dari segala aib, gak ada aibnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, diciptakan gak ada aibnya. Kalau orang ganteng ya, orang sekarang ganteng kalau pas di TV, kalau udah ketemu gitu, ada acara-acara nggak sengaja, itu acara apa itu ada yang jerawatan, ada yang sumbing, yang macam-macam kelihatan semua sama. Ketika kita melamar menghitbah, waduh, pertama datang, wah didandani cantik, setelah itu akad nih, kemudian ketemu lah kok terkejut, wah kok langsung seperti ini gitu. Itulah manusia. Tapi Rasulullah SAW tidak. Digambarkan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit, mubarra'an min kulli aibin, terlepas dari segala aib, kejelekan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicipta atas kehendaknya sendiri. Coba seandainya kita nih kita nggak menciptakan diri kita, tapi kita menciptakan anak kita seumpama, ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kalau seandainya bikin anak itu bisa dilukis, mungkin udah dibayangin. Nanti malam mau ketemu ibu nih, dibayangin. Nanti bikin hidung yang kayak apa, Bu? Mungkin musyawarah dulu. Sama Rasulullah SAW, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan atas kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga dilanjutkan, ini yang penting, fa in asurat bikal ayyamu fanzil, kalau suatu ketika, suatu saat para sahabat itu sumpek, dia gundah hatinya, bingung. Sahabat tuh bingung itu kenapa? Gampang kalau cara menghilangkannya.
Ketika sahabat itu sumpah, maka beliau bergegas bercepat-cepat untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi. Fa in aslat bikal ayyamu fanzil bi akrami man tudalliluhu sama'u. Maka turunlah, maka mendekatlah kepada seorang yang dinaungi oleh langit. Siapa itu yang dinaungi oleh langit? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum menjadi nabi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kakeknya Abdul Muthalib mau pergi tijarah, berdagang ke Madinah. Rasulullah SAW itu pada waktu itu terik matahari, panas. Tapi Rasulullah SAW itu dinaungi oleh mendung. Mendung itu ikut di atasnya Rasulullah SAW. Kenapa? Inilah seorang sehingga seorang rahib, seorang ahli kitab melihat Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika lihat Rasulullah SAW, maka mendekatlah kepada kakeknya. Lalu diucapkan, kamu tahukah bahwa siapa nama fulan ini? Anak ini siapa? Masih muda Rasulullah SAW. Siapa nama pemuda ini? Namanya Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Muhammad. Ketika dilihat dalam kitab Injil, dilihat ada Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad, masyhur fil sama Ahmad. Dia terkenal di langit namanya Ahmad, wa fil ardi Muhammad, dan namanya di bumi dikenal dengan nama Muhammad. Itu nama Rasulullah SAW. Kenapa? Ciri-cirinya dia dinaungi oleh mendung. Dan ketika dilihat di pundaknya oleh rahib tadi, oleh ahli kitab dari agama Nasrani tadi, ternyata ada baina katifaini alamah, dan di antara dua pundaknya ada stempel kenabian, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Itulah Rasulullah. Kalau para sahabat sumpah hatinya, lagi bersedih, lagi banyak masalah, dia mendatangi Rasulullah SAW. Sekarang saya nanya, ibu-ibu kalau sumpah kemana, Bu? Bapak-bapak kalau sumpah kemana, Pak? Nah, kalau sumpah pergi ke mall, pulang dari mall sumpah lah. Kalau sumpah pergi ke pasar belanja, pulang dari pasar sumpah lah. Apalagi sumpah lihat kepangan, tambah sumpah lah. Sumpah pergi lihat orkes, waktu di orkes senang dia, wah nari-nari, lupa masalah, lupa macam-macam. Pulang ke rumah tambah kenapa? Uangnya habis. Iya kan? Itu kesenangan zahir, namanya sya'adah. As-sa'adah itu kebahagiaan yang sifatnya zahiriyah, kebahagiaan yang sifatnya yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dirasakan oleh telinga, oleh badan, oleh tangan kita, oleh kaki kita. Tapi sa'adatul qalb, kebahagiaan yang ada dalam hati kita adalah mutmainnah, adalah kedamaian. Coba lihatin, damai, senang. Ada kalau orang maulid itu sambil nangis? Ada? Kecuali senang. Ada orang yang maulid itu bikin macam-macam? Enggak ada, semuanya senang. Ngangkat tangan, subhanallah, yang kecil-kecil semuanya angkat tangan, goyang kanan, goyang kiri, lebih senang. Kenapa? Memuji, merayakan apa? Merayakan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli Muhammad. Betul. Seperti hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fa in asrar bikal ayyamu fanzil bi akrami man tudalliluhu sama'u. Itulah Rasulullah SAW. Wa huwal abu syafiqur rahimu lil yatim wal armalah. Dalam maulid juga dijelaskan bahwa beliau adalah Rasulullah SAW mempunyai sifat wa huwal abu syafiq, dia adalah seorang ayah, seorang ayah yang syafiq, yang sangat pengasih, penyayang lil yatim, bagi anak-anak yatim, wal armal, dan janda-janda yang tidak mampu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Suatu ketika, nah ini terlagi kan bulan Ramadan ini ya, terlagi bulan suatu ketika sudah Ramadan kan kita takbiran tuh, takbiran bagi orang yang menang,
selama sebulan melawan hawa nafsu. Di Korin Pakis Haji gitu ya, takbiran juga ya. Tapi yang puasa, yang nggak puasa nggak usah ikut takbiran. Ini kadang-kadang nggak pernah tarawih, puasanya bolong-bolong, pas waktu mau sholat id diam paling dep. Ada nggak Bu di sini Bu? Ada nggak Pak? Nah ini seharusnya menang selama 1 bulan dia mengekang hawa nafsunya, berpuasa ketika siang dan malam, sholat tahajud, qiyamul lail, tadarusan, menang mengekang hawa nafsunya. Setelah 30 hari 1 bulan dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika takbir itu menggema, Rasulullah SAW pergi ke masjid menunaikan sholat Idul Fitri. Setelah sholat Rasulullah SAW itu turun dari masjid, jalan-jalan di kota Madinah itu. Lihat anak-anak kecil-kecil itu subhanallah lari ke sana kemari dengan temannya, lari ke sana lari ke sini, teriak-teriak, pakai baju baru, pakai sarung yang baru, pakai sandal baru, semuanya baru. Senang Rasulullah SAW ketika melihat anak kecil-kecil itu, senang, bahagia. Ketika Rasulullah SAW mulai masuk ke gang-gang di kota Madinah, ternyata melihat satu anak kecil. Gulam, ya gulam, madza taf'al hunak? Wahai anak kecil, apa kamu kerjakan di situ? Anak kecil tadi duduk di pojokan sambil jongkok, kepalanya menunduk menangis. Ditanyai lagi oleh Rasulullah, ditanyai lagi, ya gulam, madza taf'al? Apa yang kamu kerjakan di situ? Limadza tabki? Kenapa kamu menangis? Bukankah sekarang ini hari Idul Fitri, hari kemenangan? Seharusnya kamu bahagia. Kata Rasulullah SAW, dia mengangkat kepalanya, diangkat kepalanya anak itu, dia nangis sambil nangis, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa bahagia ya Rasulullah? Bapakku sudah meninggal berperang melawan musuh Allah, syahid fisabilillah. Ibuku karena berpikir ayah sudah meninggal ya Rasulullah, sakit-sakitan kemudian meninggal juga ya Rasulullah. Saya tidak punya kedua orang tua ya Rasulullah. Bagaimana kami mau bahagia ya Rasulullah? Sedangkan bapak kami tidak ada, ibu kami tidak ada. Jangankan yang kami mau belikan baju yang bagus, sarung yang bagus, yang buat kami makan sulit ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian mengangkat anak itu, berdiri wahai anak gum, berdirilah kamu wahai anak. Digendong oleh Rasulullah SAW, la tabki, jangan menangis kamu wahai anak kecil. Ya gulam, jangan kamu menangis. La tabki, jangan menangis. Aku sekarang Muhammad Rasulullah SAW yang akan menjadi ayah kamu. Dibawa oleh Rasulullah SAW itu anak, digendong, dibawa pergi ke rumahnya Rasulullah SAW. Kemudian memanggil, ya Fatimah, wahai Fatimah, ya Aisyah, wahai Sayyidina Aisyah, dipanggil saja. Madza ya Rasulullah, ma hajatukum ya Rasulullah? Undur ila hadal wulan, lihat kepada anak ini, mandikan, irsilhi, dia mandikan dia, ganti dia, kasih baju-baju yang baru, kasih sarung yang baru, kasih celana yang baru, kasih kopiah yang baru, kasih makan dia. Dimandiin oleh Sayyidina Fatimah Zahra, anak itu oleh Sayyidina Aisyah dimandiin. Setelah dimandiin anak itu keluar, senang dia, bajunya bagus, sudah berganti baju bagus, sudah makan. Lalu dia Rasulullah SAW kemudian bersabda lagi kepadanya, ya gulam, ushiduka, saksikan oleh kamu, sesungguhnya aku sekarang telah menjadi ayahmu, dan Fatimah adalah saudaramu, saudara perempuanmu, Hasan dan Husain adalah saudara laki-lakimu. Itulah Rasulullah SAW mempunyai sifat yang sangat mulia kepada anak-anak yatim. Kita lihat, kita sering datang ke majelis seperti ini, kita sering datang ke maulid-maulid seperti ini, tapi anak-anak yatim di desa-desa kita sering terlantar, sering kadang-kadang lapar tidak makan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa ammal yatima fala takhar. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anak yatim. Tapi insya Allah ya di Korwis Wakil Haji gak ada anak yatim yang terlantar. Amin. Ini terlantar banyak kadang-kadang. Ini Rasulullah SAW peduli sehingga Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafirul yatim kahadatain. Aku dengan orang yang merawat anak yatim sama seperti dua jari ini fil jannah, di surganya Allah Subhanahu. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Ini Rasulullah SAW. Dalam kitab Ahyatus Sahabah dijelaskan, ada seseorang yang ahli pemabuk, kerjanya mabuk terus, pulang mabuk, dia nyampe di depan rumahnya, dia langsung belum nyampe ke depan rumahnya sudah pingsan. Kemudian dia tertidur di depan rumahnya, tengah malam dia bangun, mandi, sudah mandi dia sholat menghadap Allah. Ya Allah, aku ingin bertobat kepadamu ya Allah, aku penuh dengan dosa ya Allah, kerjaku mabuk ya Allah, setiap malam ya Allah, aku sering meninggalkan sholat, tidak pernah berpuasa ya Allah, aku ingin berbuat baik ya Allah, tapi setan sudah menguasai jiwaku ya Allah, maka terimalah tobatku ya Allah. Itu terus seperti itu. Besoknya mabuk lagi, pulang lagi, pingsan lagi, sehingga suatu ketika orang yang tadi yang pemabuk ini mati. Setelah mati, gak ada sekampung ini gak ada yang mau nyolatin, gak ada yang mau nyolatin. Akhirnya istrinya itu bayar orang untuk mandiin. Waktu mau mikul gak ada orang mikul, bawa jenazahnya ke kuburan. Akhirnya katanya orang, sudah bawa aja, kita buang aja, lempar aja itu kemana, ke tempat lempar sampah. Subhanallah, ada seorang yang wali min auliyaillah, seorang wali yang gak pernah turun dari jabal, dari gunung. Dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini ada seorang wali besar yang meninggal, kamu harus turun sekarang. Sampai bermimpi 3 kah? Dia punya firasat, tidak mungkin mimpiku ini bohong. Akhirnya dia turun ke kampung-kampung nanya, apakah ada orang meninggal pada hari ini? Enggak ada wahai ulama fulan. Semua kampung heboh. Kenapa? Ulama yang tidak pernah turun huzlah riyadhah di atas gunung akhirnya turun. Sudah itu, ada orang yang meninggal di sini? Enggak ada. Seorang wali besar ini meninggal? Enggak ada wahai imam, wahai wali Allah. Dan terus aku mimpi, tidak mungkin mimpiku bohong. Ini mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang meninggal, tapi bukan wali besar. Yang meninggal ini bahkan orang yang pemabuk, orang yang mursal, yang suka bermaksiat. Ditanyakan, ya sudah, mungkin itu, tidak mungkin itu. Akhirnya karena wali ini pengen mandi, dimandiin semuanya, akhirnya dikuburkan. Setelah dikuburkan, coba aku antarkan di mana rumah istri beliau. Diantarkan ke tempat istrinya. Tanya, wahai fulanah, apa yang dikerjakan suamimu sehingga aku bisa bermimpi bahwa dia adalah seorang yang wali yang besar, yang punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti biasa, dia suka mabuk. Keluar, kata istrinya, bukan itu, saya nggak nanyakan masalah jeleknya, dia sudah meninggal, nggak perlu kita bicarakan. Yang saya tanya, apa amal baiknya? Apa kata seorang fulanah tadi? Kata istrinya tadi, wahai wali, dia itu suka mengambil anak-anak yatim di pinggir jalan, dibawa ke rumah, dikasih makan, dikasih baju, ditaruh di rumah sampai besar, sampai dinikahkan. Karena kami tidak punya anak, sampai besar dinikahkan, nanti sudah menikah, nanti ngambil lagi anak yatim, dikasih makan. Dia sebagai ayahnya seperti gak dibedakan, seperti anaknya. Kemudian setelah besar dinikahkan. Itu kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan acara maulid seperti ini bisa menggugah hati kita, sehingga kita tergugah melalui majelis Rasulullah SAW ini. Amin. Sehingga kita dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah. Amin.
sehingga kita bisa datang ke majelis ini bukan pada hari ini saja, seterusnya. Sehingga kita bisa menambah kecintaan Rasulullah SAW, menambah kita untuk itibaan ke Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, fi sihah, dalam keadaan sehat ya Allah, dalam keadaan taat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan kau biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kau ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah, kau ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, ya Allah perbaikilah hati kami ya Allah, niatan hati kami ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan kau biarkan kami ya Allah dalam keadaan zalim ya Allah, zalim kepada diri kami sendiri, kepada anak-anak kami, kepada istri kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datang ke tempat ini ya Allah, jadikanlah bukti bahwa kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami kelak dikumpulkan dengan para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, dan kepadamu kami minta ampunan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku yakin ya Allah, kami yakin ya Allah, bahwa ampunanmu sangat besar, ampunanmu sangat besar, lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'al hada jam'ana jam'al mazmuma wa la ta'ib tafruqan ma'suma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warham kama rabbayana sigara. Allahumma barik lana fi auladina wa ahlina wa azwajina wahfadhum warzuqhum wa la tadurhum wa fi ta'ati warzuqni birruhum. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hada wal anfu minkum. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al insanu mahallu khata'i wan nisyan. Hada astaghfirullakum wa li sya'il muslimin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.